Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Selama beberapa hari, Losan berpikir keras. Dia tidak mengenali Yi Jiantiansun. Dia hanya tahu bahwa dia hanyalah penguasa Gunung Pedang Pembunuhan. Ketika dia masih menjadi makhluk bawaan, dia menginjakkan kaki di Gunung Pedang Pembunuh sekali. Setelah menyadari niat pedang sempurna, tapi sekarang dia mengerti bahwa pedang yang dimasukkan di titik tertinggi Gunung Pedang Pembunuh adalah pedang Yi Jiantiansun yang ada di batu besar itu. Bayangan pedang putih di hadapannya. Mungkinkah untuk menggunakan pedang Yi Shen, saya membutuhkan pedang Yi Jiantiansun sendiri? Ide ini ditolak oleh Lo Sheng begitu muncul. Pedang Yi Shen ini mengandung semacam pemahaman tentang keilahian. Namun masalah terbesar masih datang dari kondisi pikirannya sendiri. Jika dipahami sepenuhnya, saya khawatir bahkan sehelai rumput pun di tangannya dapat mengerahkan kekuatan yang menakutkan. Meskipun pedang dua kaki Yi Jiantiansun adalah harta yang sangat tajam, pada akhirnya itu hanya bisa menjadi lapisan gula di atasnya kue. Lo Sheng masih memikirkan hal-hal ini hari ini dan Ming Su sudah menyelesaikan persiapan dan dia berencana untuk berangkat. Sekarang kita berada di tanah suci Lingwu, kata Ming Su sambil menuangkan energi sejati ke dalam slip batu giok dan dalam sekejap. Sebuah peta besar muncul di sekitar mereka berdua dan ada pola dewa bintang 2 yang bersembunyi di slip giok ini yang dapat digunakan untuk menggambar peta. Sehingga tampilan peta ini sangat nyaman. Di peta ini, Ming Su dengan hati-hati menandai lokasi mereka saat ini, yaitu lokasi Istana Suhua. Saya telah mempelajari tentang seluruh dunia psikis dan lokasi alam Yin Luo secara mendetail. Jarak terpendek dari jalur luar angkasa ini ke jalur alam besar adalah dari jalur luar angkasa ini dan kemudian sampai ke utara adalah lintas batas. Ming Su berkata dengan serius. Sebenarnya alam Yin Luo bukanlah wilayah aliansi. Faktanya meskipun dunia ini dekat dengan aliansi, dunia ini berisi berbagai makhluk ras yang paling kuat. Di antara mereka adalah ras manusia, klan Yoye dan klan iblis dan semuanya terlibat. Setelah mengucapkan serangkaian kata seperti itu, Lo Sheng juga melinglung. Apakah Anda sudah mengumpulkan semua informasi ini dalam beberapa hari terakhir? Lo Sheng bertanya. Ming Su mengangguk, tetapi berkata, di Istana Suhua tidak sulit untuk bertanya kepada orang-orang tentang hal ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu apapun tentang alam besar. Mana yang berbatasan dengan dunia psikis ini, dan berapa banyak tempat suci tingkat 10 yang ada di dunia psikis. Namun setelah Lo Sheng memintanya untuk mengikutinya, dan dia sudah siap sepenuhnya. Mungkin masih sulit menemukan informasi ini di kota-kota biasa, namun tidak sulit menemukannya di Istana Suhua ini. Baru kemudian Lo Sheng menyadari bahwa menyetujui Ming Su untuk mengikutinya sepertinya bukan hal yang buruk. Karakter wanita ini sangat serius dan dia memang sangat siap untuk menyelesaikan masalah ini dengan cermat. Setelah semuanya siap, Lo Sheng mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Istana Shen. Dengan meringkik kuda Tianluan, Lo Sheng dan Ming Su terbang langsung ke langit. Segera setelah itu, keduanya berubah menjadi saluran teleportasi dan langsung menuju saluran alam besar. Kecepatan kuda Tianluan akan semakin cepat seiring berjalannya waktu, sehingga cocok untuk perjalanan jarak jauh. Namun, waktu untuk melintasi dunia yang besar tidak secepat yang dibayangkan. Segera setelah itu, keduanya melintasi alam yang luas, kemudian meninggalkan saluran transmisi. Mereka membuka peta lagi dan membandingkan posisi mereka yang ditandai oleh Aihu, yang sepertinya berada di tengah alam Yin Luo. Ketika jari Lo Sheng menunjuk ke sana,
Mingsu segera berkata, di tengah alam Jin Luo ada sebuah kota besar bernama kota Ziji. Ini adalah kota perdagangan, juga disebut kota ratusan klan. Konon ada beberapa setiap ras memiliki stasiun untuk berdagang di sini, dan itu cukup terkenal di aliansi. Di dalamnya terdapat ratusan makhluk ras. Mingsu sepertinya telah melafalkan informasi ini kata demi kata. Bagi seorang pejuang, memori fotografis adalah keterampilan dasar, tetapi Mingsu sangat siap. Sehingga Lo Sheng masih sedikit terkejut. 3 rumah lelang paling terkenal diselenggarakan oleh 3 ras besar. Ketika dia menemukan Lo Sheng menatapnya dengan tatapan kosong, Mingsu sudah setengah jalan membawanya, tapi dia tidak bisa membawanya lagi, dan malah menjulurkan lidahnya karena malu dan berkata, pokoknya karena Tuan Muda Luo akan pergi ke sana, kita akan segera ke sana. Lo Sheng mengangguk, tapi ada sedikit keraguan di hatinya. Dia awalnya mengira bahwa harta rahasia alam Yin Luo berada di luar hutan belantara, di tempat yang tidak dapat diakses. Tetapi beberapa semarak kota perdagangan ini, mengapa Aihu membuat janji di sini? Mungkin mereka baru saja sepakat untuk bertemu di sini. Jadi apapun yang terjadi, dia akan pergi ke kota Ziji dulu. Persis seperti ini, dia melewati perjalanan dunia besar dan tak lama kemudian dia mencapai tujuannya, yaitu kota Ziji, yang dikenal sebagai kota ratusan ras. Tepat setelah meninggalkan saluran transmisi, beberapa makhluk mirip bukit muncul secara langsung. Mereka adalah prajurit iblis kekar. Tapi Lo Sheng tidak asing dengan prajurit iblis. Bagaimanapun Lo Sheng telah melakukan banyak pertempuran dengan ras ini di benua Poseidon. Namun iblis adalah ras yang sangat agresif. Bahkan di dunia atas, mereka bermusuhan dengan banyak ras. Dan hubungan mereka dengan ras manusia tidak baik. Hanya saja situasi di dunia atas lebih rumit. Ras manusia tidak hanya memiliki aliansi, tetapi juga memiliki 2 kekuatan besar lainnya. Ras iblis juga terbagi menjadi beberapa kekuatan besar, dan hubungan di antara keduanya sangat rumit. Meskipun pasti ada perselisihan antar ras, Lo Sheng tidak merasakan permusuhan apapun di kota perdagangan ini. Bagaimanapun ini bukanlah benua Poseidon. Di benua yang kacau itu, semua ras berjuang harus mendapatkan kekuatan untuk bertahan hidup dan menekan lawan lainnya. Alam Yin Luo awalnya sangat rumit. Sebagai dunia besar yang menghubungkan beberapa ras besar, tujuan setiap orang yang tinggal di sini adalah berdagang, yaitu berbisnis. Penekanannya adalah pada keharmonisan dan kekayaan, dan tidak perlu mengambil keputusan sembarangan saat melihat ras asing. Bertarung sampai mati, tentu saja ini mungkin tidak berhasil di tempat lain. Misalnya saat ini tampaknya manusia dan iblis masih berperang di beberapa alam besar, dan mereka bertarung sampai mati. Setelah masuk ke kota Yiji, Lo Sheng dan paksa memasukkan kuda Tianluan ke dalam tas makhluk roh. Bagaimanapun ini bukan lagi wilayah manusia, apalagi meskipun itu manusia, Mu Jinglun masih ingin membunuhnya untuk mengambil kuda Tianluan. Jika dia menunggangi kuda Tianluan melalui kota Yiji, itu akan terlalu mencolok dan bukan hal yang baik. Menurut arah yang ditandai oleh Aihu, Lo Sheng dan Mingsu sedang berjalan melalui kota Yiji, seperti kota suci tanah suci Lingwu. Pola dewa digunakan di sini untuk mengukir garis tipis di udara. Dan semua makhluk terbang dengan tertib sesuai garis tipis tersebut. Setelah melakukan perjalanan seperti ini selama setengah jam, Lo Sheng dan Mingsu mendarat. Pada saat ini sebuah bangunan megah muncul di depan Lo Sheng. Itu adalah bangunan melingkar besar yang ditopang oleh ratusan pilar batu besar. Dan simbol lingkungan khusus digambar di depan bangunan tersebut. Di depan pintu masuk utama gedung, ada aliran prajurit yang masuk dan keluar. Tapi kebanyakan dari mereka adalah prajurit manusia. Apa ini? Lo Sheng bertanya sambil tanpa sadar.
Begitu dia bertanya, ekspresi panik muncul di wajah Mingsu. Meskipun dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang alam Yin Luo, tidak mungkin baginya untuk memahami segala sesuatu tentang seluruh alam Yin Luo dalam waktu singkat. Dan ini hanyalah sebuah bangunan di salah satu kota besar. Mungkin ada jutaan kota besar sebesar ini di alam Yin Luo. Melihat kepanikan Mingsu, Lu Sheng tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Mingsu terlalu serius. Keseriusan tentu saja merupakan keuntungan, tetapi tidak perlu terlalu serius. Tidak masalah, saya akan mengetahuinya setelah saya menanyakannya, kata Lu Sheng sambil tersenyum. Mingsu menggelengkan kepalanya. Saya akan pergi. Namun pada saat ini seorang prajurit berjubah putih keluar dari samping dan berkata kepada Lu Sheng, "Teman, jika Anda ingin memasukinya, saya dapat membawa Anda masuk untuk berkunjung." Wajah Lu Sheng menunjukkan rasa ingin tahu dan Mingsu segera bertanya, "Di mana tempat ini?" Wajah prajurit itu menunjukkan kebanggaan. "Ini adalah sekte rahasia Zhouwu. Apakah Anda tidak tahu?" Pemujaan rahasia? Mata Lu Sheng tiba-tiba berkilat, tapi dia teringat pada garis suci di kerajaan dewa. Pria berjubah putih itu mengangguk. Sekte rahasia Zhouwu. Kami adalah sekte rahasia terbesar di antara ras manusia. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk bergabung. Mingsu berdiri di samping Lu Sheng. Di bawah bulu mata tebal berkedip seolah-olah penuh rasa ingin tahu. Bagaimanapun dia juga seorang yang berpengaruh dan pemahamannya tentang dunia atas tidak lebih baik dari Lu Sheng. Sebelumnya dia hanya berinisiatif untuk memahami tujuan Lu Sheng. Sebelum bisa menjawab dengan lancar, ternyata dia tidak tahu tempat apa itu. Namun mendengar ajakan pria berjubah putih itu, Lu Sheng tidak menjawab secara langsung. Dan pria berjubah putih tidak memaksa Lu Sheng, tetapi dengan tulus mengundang Lu Sheng untuk masuk dan mengunjungi sekte rahasia. Setelah masuk ke gedung megah ini, Lu Sheng melihat kerumunan orang. Ada berbagai macam orang dan kebanyakan dari mereka adalah manusia yang tidak memiliki budidaya. Dari orang berusia 8 tahun hingga anak-anak di bawah 10 tahun. Alun-alun besar di gedung ini dapat menampung tidak kurang dari 1 juta orang. Orang-orang ini dibagikan dalam lingkaran, semuanya bersujud di tanah, menggumamkan kata-kata dan berlutut di depan tengah alun-alun. Semakin dekat dengan orang-orang di lingkaran dalam, semakin tinggi tingkat kultivasi mereka. Lingkaran terluar pada dasarnya adalah manusia biasa, dan lingkaran terdalam bahkan memiliki lebih dari 10 orang kuat di alam dewa. Mata Lu Sheng akhirnya tertuju pada tengah alun-alun, di mana bola transparan bundar ditampilkan, dan ada sepertiga cairan hijau muda di bagian bawah bola transparan. Ketika Lu Sheng melihat bola itu, dia merasakan tekanan jiwa yang samar dari bola itu. Namun tekanan jiwa ini tidak memiliki niat jahat, tapi dia juga tidak memiliki niat baik. Ia hanya memancarkan tekanan. Apa ini? Mingsu bertanya secara proaktif kali ini. Pria berjubah putih itu tiba-tiba merentangkan tangannya dan berkata dengan sedikit semangat di wajahnya. Ini yang kami yakini, itu adalah dewa kami, tapi masih dalam tahap embrio. Selama semua orang mau mengabdi cinta mereka yang paling tulus, dewa sejati kita secara bertahap akan tumbuh. Dia akan melakukan keajaiban dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Ini mungkin yang telah dia ulangi berkali-kali. Dia mengatakannya dengan sangat lancar seperti Mingsu yang membawa peta di punggungnya sebelumnya. Tapi setiap pandangan dan setiap gerakan pria berjubah putih cocok dengan kata-katanya, tanpa disengaja sebuah pemikiran yang menginspirasi. Dan efek ini mungkin lebih berguna bagi manusia, atau bahkan pejuang dengan aspirasi seni bela diri yang lemah. Tapi bagi Lu Sheng, tidak ada perasaan sama sekali.
Bahkan wajah Mingsu menunjukkan ketidaksetujuan. Pada saat ini suara Sun terdengar samar. Terlalu sok untuk mengatakannya, tapi itu hanya untuk mengumpulkan kekuatan iman. Dewa dosa asa menghabiskan beratusan ribu tahun, mengandalkan kekuatan iman dari triliunan makhluk untuk meneteskan embrio pedang. Pedang itu sekarang menduduki peringkat kedua di monumen 10.000 roh di dunia, dan selera mereka tidak terpuaskan. Sekarang mereka melakukan hal yang sama dan sepertinya mereka ingin meneteskan embrio pedang kedua. Mendengar kata-kata Sun, Lo Sheng tiba-tiba teringat bahwa Feng Lianyun telah menyebutkan masalah ini kepadanya saat itu. Dengan kata lain, bola transparan di tengah alun-alun sebenarnya adalah embrio pedang. Lo Sheng bertanya dalam hatinya. Sun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukan embrio pedang, ini hanya wadah untuk mengumpulkan kekuatan iman. Dan Dewa Hijau Muda di dalamnya adalah kekuatan iman yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, yang tak terhitung jumlahnya." Setelah mendengar kata-kata Sun, Lo Sheng memahami bahwa sekte rahasia Zhou mungkin memiliki sekte cabang yang tak terhitung jumlahnya di dunia atas. Dan sekte rahasia di depannya hanyalah salah satu dari sekte rahasia. Sekte rahasia Zhou ini merekrut banyak pengikut dan memadatkan embrio pedang, sehingga bisa mendapatkan senjata ajaib super dengan kekuatan lebih besar. Dan ini memang cara yang bagus. Mungkin tidak ada emosi di wajah Lo Sheng, pria berjubah putih masih terus berbicara tentang kekuatan sekte rahasia Zhou dan manfaat bergabung dengan sekte rahasia Zhou. Tetapi pada saat ini, Lo Sheng tiba-tiba merasakan tas makhluk rohnya bergerak sedikit. Ruang di dalam tas makhluk roh tidaklah kecil. Bahkan jika kuda Tian Luan dan Zulong tetap bersama, tidak akan ada kekacauan. Segera Lo Sheng melepaskan kesadarannya dan menjelajahi ruang di dalam tas makhluk roh. Setelah diselidiki, dia menemukan bahwa naga leluhur sedang menabrak tas makhluk roh. Sepertinya ingin segera keluar dari tas makhluk roh. Dan gerakannya juga sangat brutal. Dan dia langsung mengenai tepi ruang di dalam tas makhluk roh dengan kepala kecilnya. Adapun kuda Tian Luan, sepertinya dia sangat takut pada naga leluhur. Menjaga jarak tertentu dari naga leluhur dan pada saat yang sama, dia menatap naga leluhur gila itu dengan waspada. "Diam, sekarang bukan waktunya untuk keluar." Lo Sheng mencoba berkomunikasi dengan naga leluhur di dalam tas makhluk roh. Meskipun Zulong ini lahir belum lama ini, dia masih cukup patuh. Bagaimanapun dalam hati Zulong, Lo Sheng adalah ibunya. Tapi hari ini, naga leluhur ini menolak untuk melepaskannya dan terus memukul tas makhluk roh. Tapi saat ini, King Long berkata dengan tenang. Zulong merasakan makanannya sendiri. "Makanan?" Lo Sheng tertegun. "Apa makanan naga kecil ini?" Mengenai apa yang disukai naga leluhur, Lo Sheng tidak tahu apa-apa. Pada awalnya naga leluhur sepertinya sangat suka memakan hidangan yang dibuat oleh Xiao Yokin. Oleh karena itu, Lo Sheng juga bertanya kepada King Long tentang pertanyaan ini. Mungkinkah si kecil ini perlu menelan kekuatan hukum untuk tumbuh? Tapi King Long tidak menjawab pertanyaan Lo Sheng, tetapi hanya memberitahu Lo Sheng bahwa Zulong memang punya makanannya sendiri. Tetapi Lo Sheng tidak bisa mendapatkan makanan ini dalam waktu singkat. Jadi Lo Sheng tidak peduli lagi. Sepertinya tidak, meskipun dia tidak makan, dia tidak akan pernah mati kelaparan. Dan sekarang King Long berkata bahwa Zulong menemukan makanannya. Menurut Feng Lianyun, naga leluhur ini juga merupakan sesuatu yang berasal dari kekuatan iman. Jadi Lo Sheng mengikuti gagasan ini, menoleh sedikit dan bertanya, "Mungkinkah makanannya adalah kekuatan iman?" Benar, hanya dengan menelan kekuatan keyakinan, naga leluhur dapat benar-benar tumbuh. King Long menganggukkan kepalanya dan menjawab. Baru pada saat itulah Lo Sheng mengerti mengapa Zulong bereaksi seperti itu ketika dia masuki sekte rahasia ini. Ternyata kekuatan iman adalah makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan Zulong.
Tapi saya tidak bisa membiarkan si kecil ini melahapnya sekarang. Wajah Loseng menunjukkan ekspresi malu. Sebagai kuil sekte rahasia Zhou, tidak mungkin tidak ada orang kuat di dalamnya. Belum lagi ada cukup banyak orang kuat di antara jutaan penganut fanatik di depannya. Dan ada beberapa orang kuat di alam dewa. Jadi seharusnya ada keberadaan yang lebih kuat di sekte rahasia ini. Namun King Long berkata saat ini, sebenarnya dengan kekuatan Julong saat ini mustahil bagi prajurit biasa untuk melakukannya. Jika Anda membiarkannya keluar, itu seharusnya bisa memakan kekuatan iman. Sekarang Julong memang tidak takut, namun Julong memiliki bakat yang lebih kebal terhadap semua hukum asli. Jadi tidak mudah untuk menyakitinya atau menangkap Julong dengan cara apapun. Tapi tentu saja, Loseng tidak mungkin melepaskan naga leluhur untuk melahap kekuatan iman di depan semua orang. Kekuatan iman di depannya telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Jika memang ingin membantu Julong menghilangkan kekuatan iman, sebaiknya pertimbangkan untuk jangka panjang. Setidaknya amati dulu dan cari peluang sebelum berbicara. Memikirkan hal ini, Loseng hendak pergi lebih dulu, tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah saat dia hendak pergi bersama Mingsu, prajurit berjubah putih yang sedang mengobrol tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berdiri di depan Loseng dalam sekejap. Masih terlihat baik dan ceria. Teman, karena Anda telah mengunjungi sekte rahasia Zhou kami, mengapa Anda tidak bergabung dengan sekte kami? Jika Anda bergabung sekte rahasia, Zhou akan memberi Anda manfaat yang tidak dapat Anda bayangkan. Namun, Loseng menjawab dengan ringan. Saya tidak membutuhkan manfaat. Sobat, memiliki iman dalam menyucikan hati Anda dan membiarkan manfaat yang besar bagi Anda. Lanjut prajurit berjubah putih itu sambil tersenyum. Saya tidak membutuhkan manfaat apapun. Apakah Anda mengerti? Loseng memandang prajurit itu dengan dingin. Tanpa diduga, prajurit berjubah putih itu berkata, semua makhluk di kota Ziji memahami bahwa hanya ada dua pilihan untuk masuk ke kuil kultus rahasia Zhou kita. Berbaring dan keluar atau berlutut di alun-alun. Bahkan jika Anda memiliki keyakinan Anda sendiri, tapi anggota klan Yoye yang seharusnya percaya pada raja mereka juga harus beralih ke sekte rahasia Zhou kami. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke alun-alun di mana memang terdapat beberapa anggota klan Yoye. Loseng telah melihat kepercayaan klan Yoye sebelumnya. Untuk seluruh klan Yoye, satu-satunya kepercayaan adalah 3 raja, yaitu Sun, Yo, dan raja lainnya. Baik itu alam atau alam bawah. Hal ini terjadi di tanah suci klan Yoye manapun. Jadi sangat sulit mengubah keyakinan seseorang, terlebih lagi klan Yoye akan dibaptis dengan patung raja sejak lahir. Dan keyakinan mereka terukir di tulang mereka. Tapi sekte rahasia Zhou sebenarnya memasukkan beberapa anggota klan Yoye ke dalam sekte rahasia. Dan kebanyakan dari mereka adalah bawahan. Melihat ekspresi serius di wajah Loseng, senyuman prajurit berjubah putih itu memudar sedikit demi sedikit. Apakah Anda ingin saya lebih berterus terang? Sepertinya saya tidak bisa menolak. Loseng tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Prajurit berjubah putih itu menunjukkan ekspresi lega di wajahnya. Anda memiliki pemahaman yang baik dan harus bisa menjadi orang yang beriman. Para dewa pasti akan melindungi Anda. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Loseng berkata langsung, saya menolak. Segera ekspresi prajurit berjubah putih tiba-tiba membeku di wajahnya. Dia menatap Loseng dan berkata dengan dingin, tahukah Anda apa arti penolakan? Saya tidak tahu. Loseng tersenyum tipis. Tapi saya tidak ingin membuang waktu di sini untuk membuat embrio pedang untuk Tuan Tianxun tertentu. Jelas bukan rahasia lagi bahwa sekte rahasia Zhou menciptakan embrio pedang, tetapi ini hanya untuk tokoh-tokoh top di dunia atas.
Namun atas nama Dewa Kultus Rahasia Zhou masih memanggil sejumlah besar orang yang percaya. Bagaimanapun Tian Xun yang kuat ada di sini. Di mata banyak orang mereka tidak berbeda dengan dewa. Tapi Lu Sheng mengatakannya secara langsung dan dia melakukan tabu besar di sini. Sehingga wajah prajurit berjubah putih itu muram dan seringnya muncul di sudut mulutnya. Di lantai atas kuil. Seberkas cahaya terbang ke arah mereka dan di antara sinar cahaya itu ada beberapa penjaga yang mengenakan baju besi emas. Tangkap orang-orang yang memfitnah dewa kita dan kita akan membakarnya sampai mati dengan api pelatihan merah. Prajurit berjubah putih memerintahkan para penjaga dan melancarkan pengepungan terhadap Lu Sheng. Pada saat ini, Lu Sheng sedikit tertekan. Dia tidak tahu apa kelebihan dari sekte rahasia ini. Bahkan jika dia masuk untuk melihatnya, dia tidak bisa pergi. Dengan kilatan cahaya biru di tangannya, pedang sepanjang 5 kaki itu melompat dari tangannya. Dan kemudian serangkaian bayangan hantu keluar dari puncak. Bayangan hantu itu bergegas menuju penjaga lapis baja emas dari berbagai arah. Penjaga lapis baja emas ini hanya berada di alam hidup dan mati dan bakat mereka tidak luar biasa. Menurut kekuatan bayangan dewa hantu Lu Sheng, setidaknya dia dapat menahan seorang pejuang yang baru saja memasuki laut dewa dalam waktu singkat. Jadi dalam menghadapi seorang pejuang di alam hidup dan mati, dia sudah cukup untuk mengalahkan atau bahkan membunuh mereka. Hanya saja Lu Sheng tidak memiliki perselisihan hidup dan mati dengan mereka. Belum lagi dia baru saja memasuki kota Jiji dan tidak mungkin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tapi yang membuat Lu Sheng sangat terkejut adalah tubuh prajurit lapis baja emas itu meledak dengan cahaya hijau muda. Dan mereka menjatuhkan semua serangan dewa bayangan hantu Lu Sheng. Tapi mereka sendiri tidak terluka. Apa yang terjadi? Mata Lu Sheng menunjukkan keterkejutan, tapi dia tidak ragu sama sekali, karena tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama, jadi dia meraih Meng Shu. Ayo pergi. Anda tidak bisa pergi. Prajurit berjubah putih itu tersenyum dingin, lalu dia berseru, dan sejumlah besar penjaga lapis baja emas mengepung Lu Sheng. Kali ini tidak kurang dari 100 prajurit alam hidup dan mati dikirim. Menghadapi beberapa penjaga lapis baja emas yang bergegas ke arahnya, Lu Sheng mencibir di wajahnya. Dia menebas dengan pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang berbentuk busur menyebar segera. Pedang Lu Sheng langsung merobohkan sejumlah besar penjaga lapis baja emas, tetapi cahaya hijau muncul dari penjaga lapis baja emas setelah menangani cahaya pedang Lu Sheng. Ia masih tidak terluka. Cahaya hijau itu sangat kuat, gumam Lu Sheng dengan terkejut, karena sekelompok penjaga lapis baja emas yang tersapu oleh Lu Sheng bangkit dari tanah dan bergegas menuju Lu Sheng lagi. Cahaya dingin di tubuh Meng Shu menyala, dan dia juga menghadapi serangan beberapa penjaga lapis baja emas secara bersamaan. War! Sekelompok besar penjaga lapis baja emas diledakkan oleh Lu Sheng, tetapi penjaga lapis baja emas ini seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Mengerumuni Lu Sheng lagi dan penghalang jalan Lu Sheng. Pada saat ini 4 penjaga lapis baja emas yang gesit mendekati Lu Sheng. 2 dari mereka mengunci lengan Lu Sheng dan yang lainnya memegang kakinya. Di bawah perjuangan seperti itu, wajah Lu Sheng juga menunjukkan ekspresi tidak sabar dan ada niat membunuh yang samar di pupil matanya. Segera kekuatan sisik naga melonjak ke depan dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dan 4 penjaga lapis baja emas langsung diterbangkan oleh Lu Sheng. Sehingga kekuatan yang kuat melewati langsung melalui cahaya hijau muda, menghancurkan organ dalam dari penjaga lapis baja emas itu. Dan seteguk besar darah muncrat. Lu Sheng awalnya berencana untuk mengejutkan penjaga lapis baja emas lainnya, tetapi dia tidak pernah menyangka
bahwa penjaga lapis baja emas lainnya akan tetap tidak terdengar. Dengan mata fanatik berkedip di wajah mereka, dan mereka terus berkerumun, seperti lautan emas. Orang-orang ini ingin menenggelamkan loseng, dan orang-orang ini sepertinya sudah benar-benar kehilangan akal dan tidak takut hidup atau mati. Tidak bisa tinggal di sini lagi. Memikirkan hal ini, loseng tidak lagi menahan apapun. Kekuatan di tubuhnya melonjak lagi, dan dia bergerak maju seperti banteng liar. Gelombang udara menyerbu keluar penjaga lapis baja emas manapun yang berani mendekati tubuh loseng, terbunuh. Dia mengusir mereka semua dan untuk Mingsu, dengan sosoknya yang berkedip, dia mengikuti loseng dan berlari jauh keluar kuil. Dan ketika loseng baru saja menyeberang ke luar kuil, wajahnya sekali lagi menunjukkan ekspresi terkejut, sehingga semua penjaga lapis baja emas berhenti satu demi satu dan tidak berniat untuk terus terlibat. Sehingga adegan ini benar-benar membuat loseng merasa sangat aneh. Prajurit lapis baja emas ini sepertinya hanya bisa bergerak di dalam kuil, tetapi tidak di luar kuil. Prajurit berjubah putih itu mengambil langkah panjang dan berjalan ke kuil dengan senyuman penuh perhatian di wajahnya lagi. Anda tidak akan menyesal bergabung dan sekte rahasia Zhou kami. Masih terlambat untuk kembali sekarang. Loseng mengangkat bahunya tapi tersenyum tipis. Saya hanya tahu bahwa saya pasti tidak akan menyesalinya dan Anda pasti akan menyesalinya. Apa maksud Anda? Prajurit berjubah putih itu bertanya dengan aneh. Loseng mengangkat bahunya dan pergi bersama Mingsu. Sekte rahasia ini sepertinya tidak berani melangkah terlalu jauh di kota Jiji. Namun Loseng tidak akan mengakhiri masalah ini begitu saja. Di malam hari, Loseng membawa Mingsu kembali ke sisi kuil. Apa yang Anda lakukan di sini? Mingsu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun penjaga lapis baja emas itu meninggalkan kesan mendalam pada Mingsu. Mereka bisa mengubah prajurit menjadi boneka ingin dimasukkan dalam sekte rahasia ini dan menjadi boneka tanpa berpikir mandiri. Loseng tersenyum ringan tetapi berkata, ada seorang pria kecil yang lapar. Pada saat itu ada ekspresi kebingungan di wajah Mingsu dan kemudian dia melihat Loseng. Menarik naga leluhur kecil itu keluar dari tas makhluk roh. Kemudian si kecil itu berteriak 2 kali dan kepalanya memiringkan ke sisi kuil. Rupanya dia mencium bau makanan dan terus meronta di tangan Loseng. Apa ini? Mingsu bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena gambaran naga leluhur saat ini membuat orang sulit mengasosialisasikannya dengan nenek moyang naga sejati. Tentu saja Mingsu tidak mengetahui asal-usul makhluk kecil ini. Namun Loseng tidak menjawab pertanyaan Mingsu, tetapi berkata kepada Zulong, pergilah, tapi Anda harus berhati-hati. Setelah selesai berbicara, Loseng melepaskan tangannya dan naga leluhur tiba-tiba menghilang di depan 2 orang itu. Karena Loseng tidak menjawab, Mingsu tidak akan bertanya secara detail, tetapi dia tahu bahwa sejak Loseng melakukan ini, dia pasti memiliki makna mendalamnya sendiri. Di alun-alun besar di kuil, setiap orang beriman melantunkan sesuatu merangkak di alun-alun dan menyumbangkan kekuatan imannya. Mereka tidak tahu bahwa naga leluhur kecil itu bergerak cepat di bawah tanah dan mendekati pusat alun-alun. Ketika dirasa makanannya berada tepat di atas kepalanya, dia mengubah arahnya dan dengan cepat mengebor pilar batu di atas kepalanya, yang merupakan pilar batu yang menyimpan bola cahaya hijau muda. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.